Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Fadila dari kelas 442 reguler B dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang akan mempresentasikan yang berjudul Sistem Informasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan Sistem Informasi Keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan pada perusahaan. Secara umum, sistem informasi keuangan memiliki sistem pasukan yang terdiri dari subsistem dari processing yang didukung oleh internal audit system yang menyediakan data dan informasi internal. Untuk perusahaan besar, biasanya memiliki staf internal auditor yang bertanggung jawab terhadap perawatan integritas dalam keuangan perusahaan. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut ADP, auditors. Sebagaimana sistem lainnya, sistem ini juga dilengkapi Financial Intelligence System yang mengumpulkan informasi dari lingkungan. Sistem informasi keuangan mempunyai 3 tugas pokok, diantaranya yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. 2. Membantu perolehan dana tersebut. 3. Mengontrol penggunaannya. Lalu jenis-jenis audit internal dibagi berdasarkan posisi audit dalam perusahaan yang ada sebagai berikut. 1. Audit keuangan. Menguji akurasi catatan keuangan perusahaan. Audit keuangan melakukan verifikasi terhadap keuangan rekor perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilakukan oleh auditor eksternal. Auditor internal juga melakukan audit keuangan khusus terpisah dari apa yang dilakukan oleh audit eksternal atau dapat bekerja sama dengan eksternal. Yang kedua, audit operasional. Bertugas memeriksa efektivitas prosedur. Audit operasional tidak dilakukan untuk memverifikasi kekuatan rekor, namun untuk memvalidasi atau mengesahkan aktivitas prosedur. Sistem yang dipelajari hampir semuanya bersifat konseptual, bukannya fisik, dan mungkin melibatkan atau tidak melibatkan penggunaan komputer. Dilakukan oleh analisis sistem selama tahap analisis dari siklus hidup sistem. Yang ketiga, audit kesesuaian. Bertugas memeriksa efektivitas prosedur secara berkelanjutan. Kesesuaian merupakan lanjutan dari kegiatan audit operasional. Audit kesesuaian akan berlanjut terus, sehingga prosedur di perusahaan akan terus berjalan dengan baik. Selanjutnya, seorang auditor memiliki jumlah kriteria yang harus dipenuhi karena akan berkaitan erat dengan pekerjaan yang diembannya. 1 adalah objektivitas. Pentingnya objektivitas seperti halnya auditor eksternal. Unsur yang berbeda dari pekerja lainnya yang harus dimiliki oleh audit eksternal adalah objektivitas. 2. Independensi. Independensi adalah kegiatan keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Ada berbagai macam teknik peramalan yang dapat digunakan untuk melihat masa depan. Perusahaan biasanya akan menggunakan kombinasi dari beberapa teknik dengan mencari prediksi masa depan yang paling baik. Sebagian besar teknik tersebut bersifat informal dan sangat tergantung pada pengetahuan, pertimbangan, dan intuisi manajer. Teknik yang lain menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif telah lama digunakan untuk peramalan sebelum ia diterapkan untuk bidang lain dalam operasi perusahaan. Metode peramalan 1. Metode kuantitatif. Bagian keputusan terstruktur dapat ditangani dengan metode kuantitatif yang berjangkauan dari yang paling sederhana sampai yang sangat kompleks. Salah satu teknik yang tetap populer selama 25 tahun atau lebih adalah regresi. Ia melibatkan hubungan aktivitas yang menjadi ramalan seperti penjualan dengan beberapa aktivitas lainnya seperti jumlah tenaga penjual. Yang kedua, metode non-kuantitatif. Pendekatan non-kuantitatif tidak melibatkan perhitungan data. Manajer melakukan penalaran seperti, contohnya kami menjual 2000 unit pada tahun lalu dan kami harus dapat meningkatkan penjualan tersebut. Maka ya, saya pikir akan menjual 2.500 pada tahun yang akan datang.
Ramalan seperti ini hanya mempunyai sedikit dasar atau bahkan tidak sama sekali. Atau ramalan tersebut dapat dihasilkan dari penglihatan bisnis yang telah bertahun-tahun. Banyaknya manajer yang dapat melakukan pendekatan non-kuantitatif ini dengan sangat baik. Selanjutnya, tujuan sistem informasi keuangan. Ada beberapa tujuan dalam sistem informasi keuangan. 1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan yang mampu menghubungkan kantor satker ke jenjang yang ada di atasnya. 2. Mendukung efisiensi, efektivitas, kelancaran penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, sebagai upaya pencapaian peningkatan opini laporan keuangan. Selanjutnya adalah pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Liefman berkata, manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva. Selanjutnya, dari Erlina, sarjana ekonomi manajemen. Keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana atau raising of fund, dan bagaimana menggunakan dana tersebut atau allocation of fund. Selanjutnya, Parawinegoro, aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Lalu selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Definisi sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi atau subsistem CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Selanjutnya, model sistem informasi keuangan. A. Komponen input sistem informasi terdiri dari subsistem audit internal, subsistem informasi akuntansi, subsistem intelijen keuangan. B. Komponen output terdiri dari informasi keuangan terdiri dari subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Lanjut ke subsistem input. Ada 3 subsistem input, yaitu subsistem informasi akuntansi, audit internal, dan intelijen keuangan. Sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen digunakan oleh pihak manajemen dalam menjalankan bisnis perusahaan, sehingga sistem informasi akuntansi dalam hal ini juga sebagai sumber informasi yang berguna dalam mencapai tujuan perusahaan yang terangkum di dalam informasi manajemen. Yang kedua, sistem informasi audit internal. Pengertian auditor adalah bertugas untuk memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenaran. Auditor internal adalah pekerja dalam perusahaan yang biasanya terlibat dalam pekerjaan perancangan dan evaluasi sistem informasi konseptual seluruh perusahaan. Subsistem audit internal sama dengan subsistem penelitian, pemasaran, dan subsistem teknik industri, yakni bahwa mereka dirancang untuk melakukan studi khusus mengenai operasional perusahaan. Auditor internal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Ini meliputi pemahaman komputer dan informasi, selain kemampuan auditing standar yang dimilikinya. Selanjutnya, subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan yaitu mengumpulkan data dari masyarakat keuangan, yaitu bank, agen pemerintah pasar, pengamanan, dan sebagaimana. Komponen ini memonitor denyut nadi ekonomi nasional dan memberikan informasi kepada eksekutif perusahaan dan analisis keuangan mengenai tren yang dapat mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke subsistem output.
Sistem informasi keuangan mencakup 3 subsistem output, yaitu sistem informasi peramalan, manajemen dana, dan pengontrolan. Sistem peramalan. Subsistem peramalan memproyeksi aktivitas perusahaan untuk jangka waktu 10 tahun atau lebih. Aktivitas tahun yang akan datang terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar dan hambatan internal seperefektivitas produksi dan keuangan yang ada. Bila jangka waktu peramalan tersebut diperpanjang, maka pengaruh lingkungan meningkat. Perusahaan membutuhkan harus diantisipasi seperti halnya mengantisipasi iklim ekonomi. Yang kedua, subsistem manajemen dana. Kita telah mengetahui bahwa fungsi keuangan menggambarkan arus ruang dalam perusahaan. Subsistem manajemen dana adalah bagian dari sistem informasi keuangan yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada arus tersebut. Selanjutnya, subsistem peramalan. Subsistem ini terdiri dari atas program yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh subsistem pemroses data guna untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan. Laporan itu biasanya membandingkan penampilan keuangan yang sebenarnya dengan anggaran. Subsistem pengendalian memungkinkan manajer untuk mengontrol penggunaan dana. Selanjutnya, kesimpulannya adalah sistem informasi keuangan adalah subsistem dari CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau sekelompok baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, dan saran dari sistem pakar dan komunikasi elektronik. Yang kedua, terdapat 3 jenis subsistem input, yaitu pemrosesan data. Ada 4 jenis dasar: kegiatan audit internal, keuangan, operasional, kesesuaian, rancangan sistem informasi pengendalian internal. Ketiga, terdapat 3 subsistem output, yaitu sistem peramalan merupakan salah satu kegiatan matematis tertua dalam bisnis. Ada 3 fakta dasar dalam pemikiran peramalan. Subsistem manajemen dana bertugas untuk mengelola arus uang, menjaganya agar tetap seimbang dan positif. Subsistem pengendalian memudahkan manajer untuk menggunakan secara efektif semua sumber daya yang tersedia. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.